kembali lagi di Tanya Dokter Gaby dengan saya, Dokter Gaby Clarissa. Nah, di sini kita mau kembali menjawab pertanyaan kalian semua yang udah masuk di Tanya Dokter Gaby lewat Instagramnya @revelinestetik. Buat yang belum tahu, boleh segera follow Instagram @revelinestetik. Instagram aku juga boleh ya di @gabyclarissa. Oke, kita mau langsung lihat di pertanyaan pertama. Di sini ada yang tanya, makan kacang bikin jerawat itu bener nggak ya kak? Nah, pertanyaannya tentang makan kacang nih. Kacang itu sesuatu yang familiar banget, apalagi sekarang di tengah lagi masa work from home kayak gini ya, pasti kacang jadi cemilan yang sangat-sangat enak. Nah, kalau kacang itu dia tinggi kolesterol, lemaknya juga tinggi, sehingga ketika kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan bisa banget bikin jerawat, bisa juga memicu produksi minyak berlebih di wajah. Jadi kalau kalian mau makan kacang, pastikan jumlahnya secukupnya aja, jangan terlalu berlebih. Dan kalau kalian memang sensitif sama kacang, lebih baik kalian hindari makan kacang, terutama untuk kulit yang porinya besar, resiko berminyak maupun resiko jerawat. Karena dengan kalian hindari makan kacang juga menghindari terjadinya jerawat. Oke, sekarang kita mau ke pertanyaan kedua. Di sini tanya produk buat kulit sensitif apa ya? Nah, kembali lagi nih, kalau jenis kulit sensitif itu kita harus tahu dulu seperti apa kondisinya saat ini. Apakah kemerahan kah, perih-perih, atau sampai kering dan mengelupas? Sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter. Kalau sekarang kita bisa konsultasi online. Dengan saya juga bisa nanti kita via WhatsApp ya. Nah, setelah kita tahu jenis kulitnya seperti apa, baru kita menentukan produk yang dipakai. Umumnya untuk kulit yang sensitif karena kemerahan, kemudian gampang merah tipis juga kulitnya, hindari produk-produk peeling, hindari produk-produk dengan kandungan glycolic acid, retinoin, retinol, karena cenderung akan membuat kulit semakin kemerahan dan semakin tidak nyaman rasanya. Tapi lebih baik kembali lagi konsultasikan dulu dengan dokter. Oke? Pertanyaan yang selanjutnya ya, cara menghilangkan pipi cabi gimana ya? Untuk menghilangkan pipi cabi kita perlu tindakan sih kalau ini ya, karena apabila hanya dengan menggunakan produk, apabila hanya menggunakan masker katakanlah, tidak akan cukup efektif untuk mengurangi pipi cabi. Tapi simpelnya kita bisa dengan diet, mengurangi karbohidrat, mengurangi lemak, mengurangi kalori makan kita, otomatis akan mengurangi pipi cabi. Tapi kalau untuk benar-benar mengecilkan, kita perlu tindakan seperti fat removal, dan itu harus dikerjakan di klinik. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, di sini ada yang tanya, cara mengatasi kulit kering yang komedoan dan beruntusan gimana ya dok? Nah, di sini permasalahannya adalah kulitnya kering, komedoan, juga beruntusan. Satu persatu, mulai dari keringnya dulu. Kalau kulit yang kering, dia tanda-tandanya kalau diraba dia kering. Ada yang sampai perih-perih, ada yang sampai mengelupas juga. Perlu banget pakai pelembab. Sehari 1 kali aja tiap malam gunakan pelembab, itu bagus banget untuk mengatasi kulit yang kering. Nah, kemudian untuk komedonya bisa dibersihkan, dikeluarkan. Tapi kalau misalkan kalian tidak merasa mampu untuk mengeluarkan komedo itu, memang dibutuhkan tindakan ekstraksi komedo yang lebih serius di klinik dengan facial. Tapi kalau seperti kondisi saat ini, kalian bisa hanya menggunakan pelembab, kemudian gunakan masker peel off. Di situ akan mengangkat sebagian dari komedo-komedo itu. Kemudian pastikan juga kalian cuci wajah sehari 2-3 kali untuk mengurangi resiko timbulnya komedo yang berlebih. Jadi walaupun di rumah aja jangan males untuk cuci muka ya. Dan di sini kalau beruntusan juga. Jadi untuk kondisi beruntusan kalian harus tahu dulu beruntusannya penyebabnya karena apa? Apakah alergi dari makanan? Apakah alergi dari sebuah produk mungkin? Atau karena kalian malas cuci muka? Nah, kalau karena lupa cuci muka ataupun kurang bersihkan wajah, kalian harus membersihkan wajah. Tapi apabila dari makanan ataupun dari produk, kalian mungkin bisa hentikan konsumsi produk ataupun makanan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita harus tahu nih spesifikasi beruntusan yang dimaksud kayak gimana. Untuk yang nanya ini boleh langsung konsultasi
bisa chat di YouTube di bawah ini, ataupun DM lewat Instagram, atau kalau udah punya nomor admin Revelin bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Revelin Estetik ya. Dan pertanyaan yang berikutnya, ketagihan rubber mask nih normalnya dipakai seminggu berapa kali? Thank you. Ya, jadi rubber masknya dari Revelin dia bentuknya masker peel off, sehingga memang benar-benar nyaman, dingin banget ketika dipakai di wajah, dan bisa mengangkat kotoran-kotoran termasuk juga komedo-komedo. Cuma kalau komedonya memang sudah keras dan mengering, kalian harus rajin pakaiin pelembab dulu supaya komedonya lebih mudah terangkat pakai masker peel off. Nah, baiknya dipakai berapa kali dalam seminggu? Kalian bisa pakai 2-3 kali dalam seminggu, tergantung jenis kulitnya juga, karena kita variannya ada beberapa macam ya. Nanti bisa cek di YouTube kita tentang rubber mask juga, di situ ada varian-variannya dan cara penggunaannya juga. Kemudian di Instagramnya Revelin Estetik juga, kita juga ada cara penggunaannya di sana. Dan kalau kalian masih merasa belum jelas bagaimana cara penggunaan rubber mask ini, kalian bisa DM juga ke @Revelin Estetik ataupun chat di WhatsApp-nya Revelin juga. Nah, sekian tanya Dokter Gaby hari ini. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di tanya Dokter Gaby dan pengen kalian tanyain, kalian bisa langsung aja chat di tanya Dokter Gaby lewat Instagram ya. Ataupun kalau kalian punya pertanyaan dan pengen ditanyain di YouTube juga, karena misalnya nggak ada Instagram nih, kalian bisa langsung chat di bawah sini, nanti langsung akan kita masukkan juga ke pertanyaan tanya Dokter Gaby. Oke, sampai ketemu di tanya Dokter Gaby berikutnya. Dadah!